pemirsa, kita lanjutkan dialog kita dengan Bang Firmansyah ya. Tadi kita sudah membicarakan tentang prolog tentang masa lalu Bang Firman. Bang, Abang kan sekarang lagi dibicarakan juga ikut dalam perusahaan pilkada. Siap. Apa masa lalu itu tidak akan menjadi satu apa ya? Wah, Ganjalan Bang ya. jalan. Wah, Ya. itu kan mantan narkoba kan Ya. mau Bajingan jadi itu ya. Gimana Bang mensikapi itu kalau itu nanti akan dijadikan semacam sebuah apa ya? Bahan kampanye hitam lah Ya, kira-kira. ya. Baik Bang, jadi pertanyaan itu saya sendiri yang melontarkan pada saat dulu saya diminta sama almarhum orang tua saya untuk jadi rektor Dharma Jaya. Jadi pada saat sudah hijrah itu Bang, kemudian pun juga kembali saya mungkin flashback lagi sedikit bahwa pada saat kita sudah hijrah Bang, yang tadinya sudah mau lepas dari genggaman tangan kita, bersandar kepada Allah, itu Allah kembalikan semua bahkan lebih. Istri saya, anak-anak saya kembali ke Lampung. Pekerjaan saya yang saya dipecatkan Bang oleh Golkar kan, tapi karena kehendak Allah saya bisa bertahan sampai selesai akhir masa jabatan. Kemudian pun semua, artinya pun juga apa-apa yang lu tidak pernah saya rasakan bahagia itu Allah berikan. Rupanya memang betul, letak bahagia itu bukan pada harta, jabatan, dan lain-lain. Tapi dengan pun juga adanya Allah dalam hati kita, dan itu yang saya rasakan. Nah pada saat sudah berjalan, saya lagi pun juga selesai, saya anggota dewan, saya sengaja tidak mencalonkan diri karena memang niat saya hijrah. Tiba-tiba di akhir bulan 2015, beberapa bulan sebelum orang tua ayah saya meninggal, saya dipanggil sama ibu, sama bapak, sama papi mami. Firman, kamu siap-siap ya, gantikan kakak kamu Andi. Jadi rektor Dharma Jaya. Saya kaget. Dan saya langsung istighfar. Saya bilang, Mam, Papi, gak salah. Kata saya. Saya ini baru selesai menjalani satu proses yang tidak baik loh. Saya ngaca diri Bang. Saya baru saja jatuh. Orang lihat saya ini sebagai seorang pecandu narkoba. Pernah tertangkap. Tiba-tiba diminta untuk memegang kampus Dharma Jaya. Rektor lah ya. Rektor yang ini adalah kampus pendidikan. Yang nanti pun juga orang akan lihat, loh kok ini rektornya ini. Tapi ibu saya itu almarhumah bilang, insya Allah keputusan kami ini yang terbaik. Kami sudah diskusi, kami sudah istikharah juga, dan kami yakin bahwa Firman sudah belajar dari kesalahan, sekarang sudah menjadi orang yang berbeda, dan mudah-mudahan kamu bisa membawa perbedaan itu ke dalam kampus Dharma Jaya. Didik anak-anak kita di sana dengan agama. Sebagaimana yang kamu lakukan sekarang. Sungguh-sungguh abdikan diri kamu. Kami punya kepercayaan sama kamu. Maka di saat dikatakan begitu, saya bilang karena ini pun juga sudah permintaan dari orang tua, bismillah. Dengan berbagai macam keterbatasan saya akan laksanakan tugas dan amanah ini dengan bersungguh-sungguh. Maka pada saat saya masuk, yang pertama yang saya sampaikan adalah, ayo kita jadikan pengabdian kita ini sebagai ibadah. Ayo kita hidupkan suasana keagamaan. Saya munculkan sendi-sendi keagamaan. Ajakan untuk mereka sholat zuhur berjamaah, memakmurkan masjid, sama-sama belajar membaca Al-Quran. Dari ini ya dulu, dari karyawan-karyawannya dulu, dari dosen-dosennya. Begitu suasana keagamaan karyawan dan dosen sudah mulai hidup, maka kita tularkan kepada anak-anak mahasiswa. Masjid yang tadinya hanya pun juga paling banyak 10-15 orang, alhamdulillah pelan-pelan nambah safnya. 2 saf, 3 saf, 4 saf, 5 saf, bahkan pernah pada saat-saat tertentu sampai 2 shift Bang. 2 shift ya? Iya, bukan 2 saf lagi. 2 shift. Karena penuh. Penuh. Gitu. Dan yang ajibnya lagi Bang, prestasi demi prestasi Allah torehkan di sana. Ya. Artinya kita dapat akreditasi A, kemudian prodi-prodi yang lain naik. Dan pernah jadi kemudian terbaik ya Bang ya? Saat ini Bang, bukan pernah. Saat ini masih dinyatakan sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di Sumatera bagian selatan.
Pemeringkatan yang mengasih peringkat itu Kemenristek Dikti. Iya. Dengan keterbatasan kita dianggap lebih baik bahkan dari ITERA. Bahkan pun juga dari Universitas Jambi. Itu Dikti ya? Dikti yang mengeluarkan pemeringkatan. Kan setiap tahun kan mereka mengeluarkan pemeringkatan, Bang. Menilai dari berbagai macam aspek. Oke. Secara nasional kita di peringkat 112 dari 4.500 perguruan tinggi negeri dan swasta. Dan saya melihat bahwa ini adalah cara. Di saat kita menolong agama Allah, maka Allah akan bantu kita. Intan surul hayan surkum, wa yusabit aqdamakum. Tolonglah agama Allah, maka Allah akan tolong kita. Maka tadi, di saat pun kita pun menghidupkan suasana agama di kampus, motivasi mereka pun juga menjadi lebih. Karena apa? Saya ngajar ini karena Allah. Sehingga betul-betul memberikan yang terbaik. Ya. Nah, pada saat pun juga saya diminta, ini terus terang Bang, saya nggak terpikir saya ini mau nyemplung lagi di politik ini. Saya sudah nikmat sebetulnya dengan hijrah saya ini. Rupanya perjalanan hijrah saya masih harus berlanjut. Saya harus pun juga bicara terbuka bahwa awalnya saya diminta maju ini Bang, saya hanya diminta untuk jadi wakil. Saya harus bicara terbuka. Siapa yang minta itu? Ya, adalah Bang. Saya nggak dari perlu. Keluarga? Ya, dari keluarga dan orang yang akan meminang saya jadi wakil. Itu ya. Gitu loh. Jadi saat itu pun juga prosesnya panjang. Saya pun juga harus istikharah. Saya berbicara kepada keluarga, termasuk yang mendorong saya adalah kakak-kakak saya. Jadi orang yang pun juga meminta saya jadi wakil itu melalui kakak-kakak saya. Bahkan saya sudah pernah jumpa dengan salah satu pimpinan partai, ketua umum partai, yang mendorong saya menjadi wakil beliau itu. Jadi saya pun juga pada saat ketemu saya bilangnya saya istikharah dulu. Pada saat saya istikharah, saya sempat keluar 40 hari malah Bang. Sengaja saya keluar 40 hari untuk pun juga meminta petunjuk. Ini jalan yang terbaik gak sih buat saya gitu ya Allah. Maka pada saat saya istikharah itu yang muncul, Allah ilhamkan pada diri saya, kamu jalan saja dulu. Jalan tapi luruskan niat. Bahwa perjuangan ini hanya untuk pun juga apa? Untuk mendakwahkan agama. Mengajak orang taat. Membawa mungkin suasana keagamaan yang saya hidupkan di Dharma Jaya bisa saya hidupkan di Bandar Lampung. Tujuannya adalah jadi berubah dari wakil kemudian jadi berjalannya tiba-tiba jadi pada saat pun juga berbicara, yuk kita sama-sama artinya pun juga ikhtiar. Saya sengaja dari awal saya bilang pada saat saya pun juga akan maju ini saya tidak akan mengatakan bahwa saya jadi wakil Bapak gitu ya istilahnya ataupun juga Ibu istilahnya ya. Ya, jadi itu istilahnya saya tidak akan buka. Tapi yang meminta saya jadi wakil itu yang dikatakan orang sudah di tangan pasti menang. Gitu loh. Tapi di perjalanan Bapak atau Ibu ya? Ibu ya? Kata-kata orang pasti menang. Ya, pasti menang. Tapi kan kita nggak tahu, itu Allah yang menetapkan semuanya. Jadi di perjalanan terjadilah yang namanya dinamika politik. Sehingga pada akhirnya pun juga saya dan orang yang pun juga mengatakan bahwa pernah ini secara alamiah dipisahkan sama Allah. Tidak gitu. Menemukan titik temu. Ya, sehingga yang terjadi akhirnya saya pada keputusan apakah saya akan tetap terus atau tidak. Saya bicarakan dengan tim. Sudah telanjur masuk gitu Pak ya. Saya bicarakan dengan tim dan saya sampaikan bahwa kalau memang pun juga tim, saya kebetulan pun juga kan didukung oleh para ulama. Dari koalisi keumatan, kemudian para ulama yang tergabung dalam Dewan Dakwah dan lain-lain. Itu yang pun juga menyampaikan harapan pada saya. Mereka bilang tetap maju dan kita maju independen. Pilihannya milih calon independen itu kenapa pertimbangannya? Apa tidak melalui partai politik? Ya, kan abang dulu orang politik, partai pernah di partai Golkar. Saya nggak bisa bicara vulgar Bang. Begitu. Tapi kan begini, kalau misalnya pun juga pada saat misalnya pun juga pencalonan kita harus mengeluarkan biaya yang besar, mahar politik. Kemudian pun juga nanti akhirnya harus pun juga kita punya hutang janji dengan banyak orang, sehingga nanti pada saat jadi kita tidak betul-betul bisa mengabdi pada rakyat. Nah, saya kembali pada pertanyaan tadi, abang jawab yang tadi. Ya, jadi akhirnya saya pun juga berpikir bahwa kalaupun memang pun juga nanti pada saat perjalanan ini
ada yang mengangkat. Soal pun juga masa lalu saya, yang seperti yang tadi Abang Iya, sampaikan. iya. Siap ya, Maka ini adalah pun juga pembelajaran. pembelajaran ya, dan konsekuensi logis Bahwa ya. konsekuensi maksud saya pelajaran hidup saya ini, apa yang saya lalui pada saat Oke. nanti diangkat oleh orang lain, maka orang bisa belajar tanpa harus melalui apa yang saya lalui. Oke. Bahwasanya orang jatuh itu adalah perkara yang pasti. Tidak ada orang yang tidak pernah buat salah. Tidak pernah ada orang yang tidak berbuat hilaf. Yang berbeda hanya ada yang aibnya dibuka sama Allah, ada yang aibnya ditutupi oleh Allah. Kemudian pembelajaran yang lain yang mungkin pun juga bisa, ini yang pun juga akhirnya meyakinkan saya, karena saya nanya juga sama istri saya, sama anak-anak, kalau seandainya saya maju nanti di judul-judul orang soal aib kita dulu, kamu siap? Karena kamu istri saya. Jawabannya adalah, mudah-mudahan orang bisa belajar dari apa yang kamu lalui, tanpa harus melalui. Bahwa yang namanya jatuh biasa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bang, tidak melihat awal dari seseorang. Allah melihat akhir dari pun juga perjalanan hidup kita. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat Umar bin Khattab di awal. Bagaimana kita sama-sama tahu Umar bin Khattab kan seorang preman, seorang yang sadis, seorang yang pun juga terkenal sangat ditakuti. Tapi akhirnya dia dimuliakan. Bahkan Nabi Muhammad SAW katakan kalau seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad, setelah saya, maka Umar bin Khattab lah yang akan menjadi pengganti saya. Artinya, saya melihat bahwa ini yang akan memberikan motivasi bagi orang-orang yang mungkin saat ini sedang galau, merasa frustrasi. Jangan pernah merasa galau dan frustrasi. Karena Allah berikan rahmat untuk kita untuk bangkit. Yang bisa membuat bangkit adalah siapa? Yang pertama Allah dan diri kita. Justru masa lalu yang kelam itu jadikan pelajaran ya. Insya Allah, itu bisa kita benar. Iya, Oke. siap. Nanti kita akan kembali pada satu perbincangan karena Bang Firman ini kan di banner-bannernya itu Berjamaah. ya. Saya ingin akan menggali lebih dalam tentang apa itu berjamaah. Siap. Kita akan kembali pemirsa pada sesi yang berikut.